absen kalau nggak salah di Google Classroom. Dan itu ternyata dihitung ada pertemuan isi padu. Bisa diikutin ya? Iya, Bu. Nah, jadi nanti kemungkinan kita akan adakan kelas Zoom tambahan, tetapi tidak melalui isi padu. Ibu cek dulu deh nanti bagaimana prosedurnya. Tapi kalau misalkan pertemuannya cukup, ya nggak perlu. Ya, maksudnya dengan pertemuan yang tersisa itu materi sudah bisa Ibu sampaikan, ya nggak perlu ada tambahan. Baik, Bu. Sekarang ada berapa anak yang datang? Oke, Bu akan sambil mulai untuk materi aja ya. Izin berdoa dulu mungkin, Bu. Oh iya, belum Ibu buka juga. Silakan kita mau dengan doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mulai untuk share materinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terlihat tentang materi ya, PPT-nya tentang rancangan survei ekonomis. Rancangan survei ekonomis sudah dari judulnya cukup jelas lah. Kira-kira yang dimaksud dengan rancangan survei ekonomis itu apa? Siapa yang punya pendapat, silahkan. Rancangan survei ekonomis. Izin, Bu. Ya, silahkan. Ya, kalau menurut saya, rancangan survei ekonomis itu dia yang mempertimbangkan dari sisi biaya, bagaimana caranya supaya biaya yang dikeluarkan itu bisa seminimum mungkin, tapi tujuan dari surveinya itu bisa tercapai gitu, Bu. Iya. Nggak jauh dari itu. Jadi yang namanya survei itu kan pasti kita akan bicara sampel. Yang namanya sampel, tentunya kita ingin sampel itu yang bisa diperoleh dengan biaya yang seminim mungkin. Kemudian sampel yang diperoleh juga bisa memberikan estimasi dengan varian yang sekecil mungkin supaya efisien. Nah, di antara dua tujuan tadi, untuk memperoleh estimasi yang memberikan nilai estimasi dengan varian yang sekecil mungkin, secara teori itu akan bisa terpenuhi jika jumlah sampel sebesar mungkin. Akan tetapi, jika sampel sebesar mungkin, biayanya pun juga akan sebesar mungkin. Hal ini tentunya berkebalikan dengan alasan melaksanakan survei. Salah satu alasan melaksanakan survei tentunya ekonomisnya itu, ya kan? Bukannya ekonomis malah boros yang ada. Kalau memang tidak ada kendala yang namanya biaya, kenapa nggak sensus aja sekalian? Yang di situ non error, tanpa error, ya kan? Nah, karena di sini konsepnya survei, artinya kalau misalkan biaya menjadi kendala dari seorang peneliti, yang dimaksud dengan survei ekonomis adalah bagaimana kita merancang sebuah survei yang memanfaatkan sesuai dengan budget yang tersedia,
tetapi diperoleh jumlah sampel sedemikian rupa sehingga memberikan varian yang sekecil mungkin, dalam arti dia yang paling efisien. Kebalikannya, ada kendala biaya kok. Tingkat di variannya. Bagaimana dalam survei ekonomis adalah jika biaya bukan menjadi kendala, bagaimana dalam survei supaya bisa memberikan biaya yang seminimum mungkin, tetapi bisa menghasilkan jumlah sampel yang memberikan efisiensi yang diinginkan. Dalam arti variannya seperti yang ditargetkan. Itu. Makanya kan kalau di sampling ketika kita sudah mulai masuk ke multi-stage, itu ada istilah fixed cost minimum varian atau fixed varian minimum cost. Jadi yang dimaksud dengan survei ekonomis kurang lebih seperti itu. Oke, makanya nanti yang kita bahas ya tidak jauh dari biaya varian. Varian di sini bisa bicara error nantinya ya. Estimasi biaya. Untuk kita bisa mengestimasi biaya survei, kita harus tahu rincian kegiatan dalam survei itu seperti apa aja. Kemudian komponen biaya survei itu sesuai dengan rincian tadi apa aja. Kita bisa definisikan cost function-nya. Kalau varian function kan sesuai dengan metode sampelnya seperti apa ya. Nah, nanti berdasarkan cost function dan varian function itu tadi, mana yang menjadi kendala, di situ bisa dirancang sebuah survei yang ekonomis. Rincian kegiatan dalam sebuah survei seperti yang pernah Ibu bahas di awal-awal pertemuan. Kalau fase itu kan ada 4 ya, dari persiapan sampai diseminasi. Pasti ada persiapan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, laporan analisis, dan diseminasi. Dan masing-masing tahapan ini ada rinciannya kembali. Dalam perencanaan diantaranya ada biaya tim pengarah, koordinator, serta anggota tim, rapat koordinasi. Nah, di poin 2 langsung. Rapat koordinasi. Misalkan BPS ingin melaksanakan survei tentang kemiskinan. Biasanya survei kemiskinan saja nggak ada sih. Dia melekat di Susenas. Susenas saja deh. Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional. Yang pasti tidak tiba-tiba BPS survei begitu aja. Bahkan meskipun Susenas itu rutin, pasti akan ada kalanya BPS itu dalam Susenas itu akan ada koordinasi dengan instansi terkait. Instansi terkait di sini yang pasti sumber pendanaan, kemudian perencanaan pembangunan nasional, dan perencanaan yang terkait Susenas, sosial ekonomi nasional, biasanya kesejahteraan. Sosial ekonomi nasional ya, yang pasti kayak Depsos itu pasti ada. Kemudian Depkes pun ada. Karena dalam Susenas itu fokusnya ada 3. Fokus pada pengeluaran, kemudian pendidikan, kesehatan, pendidikan dan kesehatan serta perumahan. Jadi instansi-instansi yang terkait itu semua yang pasti akan terlibat dalam koordinasi tersebut sebelum survei dilaksanakan. Nah, tentunya ketika koordinasi itu kan memerlukan biaya. Jangankan koordinasi antar instansi, di dalam BPS itu sendiri aja ketika kita mau ngadain survei, yang pasti kan akan melibatkan bagian metodologi, bagian subject matter yang terkait, kemudian bagian analisis, pengolahan, diseminasi. Karena pengolahan itu ada bagian sendiri. Kemudian bagian analisis itu ada bagian sendiri. Kemudian bagi subject matter-nya itu sendiri ada subject matter itu ibaratnya yang menaungi keseluruhan tentang materi survei. Jadi yang menyusun kuesioner biasanya ya dari subject matter itu, hasil surveinya yang menyimpan kayak metadatanya itu yang menyimpan itu di subject matter itu. Itu baru dari BPS sendiri ya. Artinya
tidak hanya satu bagian yang terlibat, tetapi banyak. Dan ketika yang terlibat itu lebih dari satu, tentunya waktunya pun untuk menyesuaikan juga tidak segampang seperti yang kita pikirkan. Misalkan, oh ya minggu depan hari Senin, ternyata yang bagian ini nggak bisa datang, bagian nggak bisa datang, karena masing-masing bagian itu ada ada kesibukan sendiri, ya kan? Karena misalkan bagian metodologi itu kan sudah sebuah direktorat sendiri ya. Jadi di situ akan ada direktur, kemudian direktur akan ada kasub-kasubnya, kemudian ada bawahannya. Nah, masing-masing kasub itu akan memiliki bidangnya sendiri-sendiri. Terkadang dan tidak jarang mereka akan kerjasama dengan yang sejalan dengan mereka. Misalkan ada lembaga survei yang mau konsul, dia bisa aja di situ, atau kerjasama. Bisa aja dia ada kerjasama dengan BPS luar dan sebagainya untuk pengembangan metodologi yang pasti. Itu baru dari BPS. Apakah tidak perlu biaya? Karena tidak hanya melibatkan orang-orangnya saja yang pasti kan, kalau itu kan perlu tempat khusus untuk rapat. BPS itu ada di yang gedung berapa itu ya? Yang dekat gedung utama itu. Di situ tuh ada khusus tempat rapat. Apakah di situ tidak ada yang mengatur jadwal? Ada. Jadi ada orang tertentu yang mengurus. Artinya melibatkan mereka. Ruangannya tersedia tidak, kapan kosongnya, siapa aja yang terlibat kayak gitu. Jadi ya kayak kalian aja deh, si Padu atau lab kan ada kan yang membawahi gitu, yang mengatur jadwal lab gitu, supaya tidak bentrok, semuanya terpenuhi meskipun bertahap. Kemudian di situ pun juga ada orang-orang yang tentunya perlu minimal konsumsi meskipun cuma air putih. Apalagi kalau sampai berkali-kali, yang pasti akan perlu biaya lebih. Itu di satu instansi. Kalau melibatkan sampai lebih dari 2 instansi, itu juga untuk menyatukan itu aja udah tidak sebentar ya. Sesenas memang itu rutin. Tetapi setiap saat itu selalu akan ada pembaruan, entah wujudnya apa, karena karakter masyarakat itu kan mobile ya, sangat-sangat berkembang. Artinya keperluan data yang tahu itu ya konsumen data. Tapi kalau misalkan dari konsumen data tidak jelas, ya yang pasti survei juga tidak akan terarah secara baik. Oke, itu baru dari poin 2 ya. Kemudian rapat intern itu masing-masing, kemudian rapat intinya, kemudian penyusunan kuesioner pedoman, workshop instruktur utama, karena BPS itu memang megang yang level nasional. Untuk pengajarnya itu ada urutannya. Jadi setelah kuesioner pedoman itu tersusun, akan diajarkan ke instruktur utama. Instruktur utama di sini akan mengajar instruktur nasional. Instruktur nasional itu akan mengajar petugas-petugas di level provinsi. Dan kalau petugasnya banyak, biasanya akan ada instruktur daerah. Nah, instruktur daerah ini akan mengajar petugas-petugas pencacah ataupun pengawas di level kabupaten. Kuesioner pedoman itu sudah berapa tahap itu loncat. Dari produsen data, konsumen data, ke penyusun kuesioner dan pedoman, ke instruktur utama, ke instruktur nasional, ke instruktur daerah, ke pencacah, ke responden. Ini petugas ini sudah dikondisikan memiliki kualifikasi sedemikian rupa sehingga konsep tadi dari produsen konsumen data sampai dibawa ke pencacah itu utuh. Tapi ketika kuesioner ini ditanyakan ke responden,
Jawabannya ini banyak sekali. Ya. Padahal dalam proses penyampaian informasi berupa konsep tadi itu pasti ada bolong-bolongnya kan? Ya seberapa bolongnya kita nggak tahu, tapi pasti ada lah. Belum ketika nyampe ke responden, sedangkan responden itu sangat beragam dari balita sampai lansia. Disitulah sumber-sumber nanti terjadinya error, entah itu sampling error, non-sampling error, ataupun bias. Kemudian nih, pengiriman dokumen ke daerah. Nah, kalau dulu yang namanya survei itu semuanya, hampir semuanya masih paper. Jadi, sebelum tahun 2005-an, pengolahan hasil survei itu semua masih terpusat di BPS Pusat ya. Jadi dulu orang BPS Pusat itu selalu lembur-lembur. Karena daerah itu, jadi sampai kuesioner itu, sampai pencetakan itu di pusat, kemudian dikirim ke daerah, dari daerah didistribusikan ke masing-masing BPS provinsi, BPS kabupaten, kemudian dari kabupaten didistribusikan ke KSK, kemudian didistribusikan lagi ke pengawas, kemudian ke pencacah. Setelah selesai dikumpulkan lagi dengan tahapan yang sama, di pusat diolah. Kalian bisa bayangkan sesibuk apa pengolahan di BPS Pusat saat itu. Kemudian setelah tahun 2005 ke sini, secara perlahan pengolahan itu mulai dilimpahkan di level provinsi, kemudian di level kabupaten. Bahkan sampai saat ini pun yang namanya KSK itu memiliki beban menghasilkan sebuah publikasi minimal kecamatan dalam angka. Makanya untuk KSK kan sekarang minimal D3 ya. Karena ya memang bebannya bukan sekedar ngawasin pencacahan seperti yang dulu. Masalah. Di NTT itu sendiri kayak ke pulau-pulau kecil itu terkadang kapalnya aja, bukan pesawat ya, kapal itu ada seminggu sekali. Baru berangkat dokumennya ya, pulangnya seminggu sekali. Belum pelaksanaannya, berapa lama waktu yang digunakan. Kita sudah mulai ke KEPI, karena memang belum full KEPI, tapi setidaknya itu sudah lebih cepat karena pengolahan itu sudah bisa dilakukan di daerah. Karena kendala pengiriman data kan sudah menjadi lebih kecil kan, dibandingkan harus mengirimkan data dari masing-masing pencacah langsung ke pengolahan BPS Pusat. Sekarang sudah lebih bagus karena itu tadi. Kemudian upah mengajar direktur utama, perhatian petugas daerah, pembelian ATK, instruksi petugas, bahan-bahan komputer. Nah ini ATK, setiap pencacah itu selalu memperoleh satu paket ATK dan identitas untuk petugas ya. Kemudian untuk pengolahan itu juga selalu ada pembelian bahan-bahan komputer. Tidak selalu beli komputer, tapi memang kayak papernya, tintanya, biaya perawatan itu selalu ada setiap survei ya. Dalam pelaksanaan lapangan, biaya yang dikeluarkan diantaranya koordinator daerah, listing, transport penjajahan, upah penjajahan, operasional penjajahan, pengawasan daerah, supervisi pusat. Pengawasan daerah itu maksudnya ya pengawasan yang dia membawai pencacah itu, pelaksanaan pencacahan. Kemudian untuk supervisi daerah itu adalah pengawas yang misalkan petugas dari BPS provinsi diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan secara keseluruhan suatu pencacahan di kabupatennya. Itu supervisi daerah. Kalau supervisi pusat ya berarti dari petugas BPS pusat yang dikirim ke daerah, entah di kabupaten ataupun provinsi.
Kemudian komponen biaya pelaksanaan survei yang terkait jumlah sampel, itu ada level estimasi dan cakupan. Yang terkait sistem penjajahannya itu sistemnya tim atau perorangan. Kalau tim ya seperti yang PKL ini biasanya ya, jadi misalkan per tim itu biasanya terdiri antara 3 sampai 4 orang dengan 1 sebagai pengawas. Kalau bukan tim, biasanya ada seorang pengawas yang dia akan mengawasi beberapa penjajah. Biasanya di antara 5 sampai ada yang sampai 10. Kemudian jumlah petugas, INAS, dan kelas. Kenapa kelas perlu? Karena ketika pelatihan, pasti kan perlu tempat. Tempatnya itu tidak selalu tersedia, tidak selalu muat dengan fasilitas yang ada di masing-masing BPS. Pasti akan menyewa tempat. Biasanya memang di hotel. Karena namanya untuk pelatihan perlu memanggil dari sekian orang yang berasal dari berbagai daerah terpusat di satu tempat. Kayak misalkan ketika pelatihan INAS, karena dia akan mengajar di seluruh provinsi, maka biasanya akan dipanggil pegawai BPS provinsi. Jadi bukan dari pusat disebar ke seluruh provinsi, tidak. Tapi dari masing-masing BPS provinsi. Tujuannya untuk meminimalisir non-sampling error. Why? Yang lebih tahu kondisi daerah masing-masing adalah orang itu sendiri. Orang pusat belum tentu lebih mengenal suatu daerah dibandingkan orang yang berasal daerah tersebut. Ya, setidaknya dia lebih mengetahui bagaimana pola data orang sana yang terkait survei yang dilakukan ya. Makanya untuk INAS itu biasanya memang diambil dari masing-masing BPS provinsi, dikumpulkan di satu tempat, diajar oleh instruktur utama. Makanya perlu penginapan, tempat untuk kelas, untuk lumsumnya, tapi yang tidak berjauhan. Makanya biasanya kan di hotel yang di situ ada ruang pertemuan. Kemudian pelatihan tentunya perlu waktu dan tempat. Materi dokumen yang dibutuhkan. Di dalam pelatihan tidak mereka datang gitu aja, tapi juga diperlukan serangkaian alat untuk yang tentunya itu memerlukan biaya. Komponen dalam bahan. Nah ini. Pembuatan program entry. Emang program itu perlu biaya? Ya perlulah. Sekarang untuk membuat sebuah program itu tidak serta-merta 1 jam kelar. Kalau 1 jam kelar nggak perlu biaya, juga bisa. Programmer di BPS sudah banyak. Tapi untuk buat program itu kan nggak segampang seperti yang dipikirkan kan. Bisa aja dalam seminggu, karena dia menyesuaikan dengan apa yang sudah disiapkan di awal. Ada perubahan dikit, ubah lagi codingannya itu. Berubah dikit aja udah ubah lagi. Penyusunan panduan buku pengolahan. Kenapa? Emang ada buku panduan pengolahan? Ada. Karena gini, proses pengolahan itu ya, kalau masih paper, itu dari pencacah, dikumpulkan, dibandel per tugas dia, diserahkan ke pengawas. Kemudian per pengawas dibandel lagi, kemudian ke petugas penerima dokumen di BPS Kabupaten. Di situ tujuannya, kemudian dibandel lagi per kelurahan, per kecamatan. Tujuannya apabila ada kesalahan di dalam data pada saat proses editing, itu bisa ditelusuri. Padahal proses editing itu sudah dilakukan juga pada saat di pencacahannya. Pencacahan sudah dilakukan editing, kemudian di dalam pengawasan sudah ada. Tapi peluang itu masih ada, peluang salah itu. Kemudian di entry bisa scan. Kalau CAPI kan langsung ya, tinggal send data aja. Nah, di sini bisa entry, bisa scan. Namanya entry, gak mungkin 1 orang. Meskipun pengolahan itu cuma di kabupaten. Katakan responden itu kalau kabupaten untuk sampel rumah tangga ya Susenas itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Sorry, itu per provinsi. Per kabupaten sekitar 600 sampai berapa gitu. Gak mungkin 1 orang.
Karena apa? Waktunya itu cuma sebentar. Katakan diperlukan beberapa orang. Supaya sekian orang ini prosesnya sama, caranya sama, buku panduan penting. Itu. Apalagi survei yang skalanya besar. Survei yang skalanya besar, BPS itu malah pegawai BPS sendiri nggak ngatasin. Ngerekrut mitra. Yang biasanya itu kontrak ya kalau sekarang. Kalau dulu itu per survei, sekarang kontrak per bulan. Jadi ngerekrut mitra. Mitra ya berarti bukan orang BPS, namanya mitra ya. Nah di situ tentunya supaya mitra ini yang dilakukan juga sesuai dengan yang seharusnya perlu buku panduan. Jadi nggak perlu ngasih tahu, oh habis ini ntar begini, habis ini begini, nggak usah. Cukup buku panduan. Kemudian receiving atau batching. Nah, receiving dalam proses penerimaan dokumen itu ada alurnya. Editing seperti yang sudah pernah kita pelajari itu ada tahapannya. Entry, kalau yang entry, validasi, tabulasi, pembahasan hasil pengolahan. Kenapa ada pembahasan hasil pengolahan? Hasil datanya pasti masih banyak simpang siur meskipun sudah valid. Ini sudah sesuai belum? Ada nggak hal yang harusnya? Apakah ini sudah cukup? Itu perlu. Nah, gimana kalau KPI? Apakah ada batching? Ada tetap. Yang tahu ya programmernya, bagaimana di situ tetap ada. Jadi untuk menelusuri, kok ini datanya aneh ya? Dibukalah per daerah, bisa dibukalah per responden, akan tahu sumbernya dari mana. Komponen biaya dalam publikasi ada bagian yang publikasi. Pembahasan penyusunan buku publikasinya seperti apa, apakah cukup dalam buku cetak, apakah harus dalam bentuk elektronik juga, apakah harus dalam bentuk web juga, apakah perlu dilakukan seminar dan lain sebagainya. Sehingga dari berbagai rincian biaya tadi, sumbernya adalah data dari sampel yang terpilih. Iya kan? Untuk memperoleh sampel yang ekonomis, kaitannya sama samplingnya. Pilihlah sampel yang bisa memberikan varian yang sesuai dengan biaya yang terpenuhi, yang terjangkau. Bisa biaya yang dimiliki sehingga diperoleh sampel yang berikan varian paling minimum dalam arti dia paling efisien, atau jumlah sampel yang bisa memberikan data yang digunakan untuk estimasi dengan varian seperti yang diinginkan dan biayanya minimum. Makanya yang dibahas dari survei ekonomis itu nggak jauh dari biaya varian. Jadi untuk penentuan besarnya sampel di sini, bagaimana penentuan besarnya sampel dari berbagai teknik sampling? Karena masing-masing teknik sampling tentunya akan memiliki formula yang berbeda. Di mana di sini terkait pada fixed varian dan fixed cost. Ini prinsip yang dikehendaki adalah, misalkan di sini ada design effect. Prinsipnya varian yang paling kecil. Varian yang paling kecil itulah yang digunakan. Kalau ini dalam klaster ya, masih ingat kan sign effect? Sign effect itu seperti efisiensi. Nah, kalau dalam klaster berarti kan cost-nya itu ada yang biaya yang terkait dengan jumlah klasternya dan biaya yang terkait ke jumlah sampelnya. Jumlah per elemennya dan juga kerangka sampel. Kenapa? Karena begini. Katakan cluster sampling single stage dan multi stage itu akan berbeda. Biaya untuk menjangkau masing-masing elemennya itu akan berbeda. Ujungnya yang akan kita bahas adalah varian dari teknik sampling. Ini fungsi biaya secara umum untuk all survei. Jadi secara umum ada dua komponen biaya, K dan C. K adalah biaya konstan, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya sampel.
C adalah biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya sampel. Masing-masing bagian itu ada biaya yang tidak dipengaruhi desain sampling dan ada yang biaya dipengaruhi oleh desain sampling. Untuk K itu sendiri ada K dan KV. K itu adalah yang tidak dipengaruhi oleh desain sampling. KV itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh desain sampling. Untuk biaya yang dipengaruhi oleh jumlah sampel, itu juga ada biaya yang tidak dipengaruhi oleh desain, tapi hanya dipengaruhi oleh jumlah sampel saja. Ada juga biaya yang dipengaruhi oleh desain sampling, selain dia dipengaruhi oleh jumlah sampel. Rinciannya di sini. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi di antara dua bagian umum tadi, ada yang dipengaruhi oleh desain dan tidak. Dan ini adalah masing-masing rinciannya. Jadi bisa dibaca sendiri nanti ya, karena kan tadi sudah dibahas rincian persiapan itu apa. Nah, di antara persiapan itu bisa dipisahkan. Mana yang tidak dipengaruhi oleh desain sampling, mana yang tidak. Mungkin Ibu fokus aja contoh. Nah, dipengaruhi oleh desain sampling atau tidak. Misalkan biaya untuk mendesain survei, termasuk desain sampel. Mau dia mendesainnya apa tuh secara elemen sampling ataupun cluster sampling, yang nggak ngaruh. Tapi kalau yang di bawah ini, biaya penghitungan estimasi atau varian. Menghitung SRS dengan multistage itu sudah kompleks survei, ya tentunya akan lebih ribet yang multistage. Itulah contoh biaya konstan yang dipengaruhi oleh desain sampel. Yang dipengaruhi oleh jumlah sampel, tapi tidak dipengaruhi desain, contohnya adalah biaya pencacahan. Biaya menanyakan kuesioner ke responden, mau SRS ataupun kompleks survei sama. Tapi dia dipengaruhi oleh besar kecil jumlah sampel. Tetapi biaya untuk pelatihan petugas, pengawasan lapangan, itu akan berbeda. Karena kalau SRS itu kan langsung ke individu yang tersebar. Tapi kalau dia dalam stratifikasi, berarti dia terkelompokkan. Kalau cluster, dia akan terkelompokkan ke dalam cluster-cluster. Di situ akan ada perbedaan. Oke, ini langsung ke contoh model-model untuk kos yang digunakan. Di sini misalkan dia membandingkan dua desain. Kemudian kalau ini ya dari dua desain, di mana di sini KV dianggap 0 ya, K plus KV. Jadi ini fungsi cluster per ini specific function, specific cost function ya. Kalau cost function secara umum tadi kan ada dua unsur, konstan dan variabel. Yang konstan tadi ada dua, yang tidak dipengaruhi desain dan dipengaruhi desain. Yang variabel juga begitu, dia yang dipengaruhi oleh desain dan tidak. Variabel itu artinya dipengaruhi jumlah sampel. Nilainya fleksibel, ketika jumlah sampel berubah, dia akan berubah juga. Nah, untuk C ini sebenarnya sama dengan tadi, cuman K-nya 0. Jadi diasumsikan overhead cost-nya itu 0. Ya. Nah, seandainya di sini N itu adalah banyaknya elemen, dan A ini adalah banyaknya klaster, B jumlah sampel per klaster, sehingga formula ini bisa diuraikan seperti di bawah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh penghitungan
bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada satu PPT suplemen. Sebentar. Yang mau off kamera nggak apa-apa ya kalau misalkan ada kendala di jaringan. Ini di dalam suplemen, bagaimana memberikan sample size, seperti yang sudah kita bahas. Yang pasti, tidak lebih dari varian. Dan yang kedua, desain sampel. Berikutnya, dalam mendesain sampel, kita tidak bisa mengabaikan, ini tujuan survei, kemudian non-sampling error, dan tingkat presisi. Dari sekian ini, ada berbagai contoh soal dan penyelesaiannya. Ya. Dan ini juga ada conditional di sini. Ada fixed varian dan fixed sample, fixed cost. Kemudian ada dua soal. Nah, ini ya. Jadi ini sebentar. Nah, biasanya kan namanya ketika kita menentukan jumlah sampel didasarkan pada dua hal, cost dan varian. Dari mana varian itu diperoleh? Satu, bisa dari survei terdahulu untuk variabel yang sama. Misalnya, yang mau diestimasi adalah pengeluaran rumah tangga. Kemudian metodenya stratified, dan dasar stratifikasi adalah pendidikan misalkan. Kalian bisa melihat varian dari yang diperlukan kan tentunya varian dari pengeluaran rumah tangga. Bisa dicari varian pengeluaran rumah tangga dari survei terdahulu. Kenapa dari survei terdahulu? Setidaknya itu yang sudah diketahui kondisinya saat itu. Tentunya surveinya survei yang probability ya, supaya memang hasilnya itu bisa menggambarkan, bisa mengestimasi kondisi populasi. Atau dari hasil riset yang sudah diakui secara ilmiah. Diakui secara ilmiah dalam arti ya dia sudah dipublish misalkan dalam bentuk seminar, jurnal, atau media-media ilmiah yang lain. Kemudian apabila diketahui hasil nilai varian dari survei sebelumnya, kita dapat memperkirakan nilai yang lain. Bisa kita duga dari koefisien variasinya. Kalau proporsi itu biasanya ada kondisi populasi yang secara umum kalau kita unknown information zero lah ya. Itu kita bisa asumsikan proporsinya itu setengah-setengah. Dengan catatan proporsinya itu 2 outcome ya. Karena kalau lebih dari 2 outcome nggak diajarin. Emang ada nggak? Ada. Distribusinya juga bukan binomial lagi, dia sudah hypergeometrik. Kenapa kok yang diajarin binomial? Karena hampir keseluruhan populasi di dunia, keseluruhan populasi itu bukan manusianya ya, karakteristiknya. Keseluruhan karakteristik alamiah yang ada di dunia ini hampir semuanya berdistribusi normal. Itu sudah sunatullah, sudah kodrat. Contoh, ada laki, ada perempuan, ada pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk. Ada kejadian kerdil, ada juga kejadian yang overheight, yang dia pertumbuhannya nggak normal. Ya kan? Selalu kalau dibuat sebuah grafik
dia akan mendekati normal. Akan mengumpul di nilai tengah. Itu sudah kodrat ya. Makanya yang diajarkan itu yang binomial. Dimana kalau dia sampelnya besar, dia akan memiliki probability mendekati normal. Bahkan bisa sama ketika lebih besar lagi. Untuk survei yang berskala besar dan dia masih karakteristiknya itu baru dalam arti bukan kok harus survei baru, tidak. Bisa survei baru, bisa juga memang karakteristiknya itu berkembang. Namanya karakteristik kan mobile banget ya. Zaman ibu dulu yang namanya jangankan HP, nggak kenal HP itu. TV aja masih pakai aki. Orang yang punya TV aja itu bisa dihitung. Itu pun hitam putih ya. Bukan berwarna. Hitam putih pakai aki itu aja jarang yang punya. Zaman ibu sekarang TV itu udah kayak bukan barang mewah. Bahkan di pos kamling aja ada TV. Tukang ketoprak kadang-kadang ada TV-nya dia, kecil gitu. Ya kan? Kios kecil gitu aja ada TV. Kios yang apa tuh namanya? Yang kecil-kecil yang kayak kaki 5. Tapi yang toko kelontong kecil-kecil gitu. Yang dia tidurnya di situ, yang jual rokok segala macam. Itu kadang dalamnya juga ada TV itu. TV kecil ya. Artinya kondisi ketika ibu masih kecil dengan kondisi kalian ketika masih kecil, karakteristik kepemilikan TV itu sudah sangat berubah. Nah, untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan itu, tentunya diperlukan survei pendahuluan atau pilot survei. Nah, yang dimaksud dengan survei baru itu seperti itu. Bisa memang benar-benar baru diteliti atau terjadi perubahan karakteristik yang sangat mobile dan harus diketahui sampai sejauh mana perubahan itu. Ya. Intinya, memang varian itu diperoleh dari informasi terdahulu. Bisa dari sensus, kalau memang surveinya dilaksanakan dekat-dekat sensus, bisa dari berbagai kemungkinan tadi ya. Di sini ada contoh, penyelesaiannya juga ada, dan ada 2 soal. 2 kasus. Tugasnya, mengerjakan kasus tersebut. Selesaikan. 1 anak cukup 1 kasus. Satu kasus ya, bukan 1 soal. Karena dalam 1 kasus itu ada beberapa soal. 1 anak cukup menyelesaikan 1 kasus saja. Tetapi untuk penyelesaian terserah ya. Untuk mengerjakannya mekanismenya seperti apa memang pure 1 anak 1 kasus atau bagaimana dibagi-bagi lagi terserah. Yang penting 1 anak memiliki jawaban 1 kasus. Ya. Responsi hari ini kalau misalkan memang soalnya sudah terselesaikan, misalkan terselesaikan dari 1 kasus itu 1 pertanyaan, silahkan. Kalau mau diupload sebagai responsi. Kalau membuat resume, ya silahkan. Tapi kan kerja 2 kali. Ya kan? Daripada kerja 2 kali, kalau misalkan saat ini masih baru bisa membuat resume, ya silahkan resume. Kalau misalkan sekalian ngerjain 1 soal dulu. Jawabannya baru 1, silahkan. Sudah ada hal yang bisa diupload ya. Karena memang soalnya lebih dari 1. Cukup jelas untuk tugasnya? Izin bertanya, Bu. Itu untuk ya, silakan. Pengumpulannya melalui PJ juga ya, Bu? Kalau jawaban yang 1 anak, 1 mahasiswa 1 kasus, iya. Tapi kalau untuk PJJ, responsi, yang seperti Ibu ceritakan tadi, kalau misalkan kalian mau membuat resume, silahkan. Mau membuat jawabannya, silahkan. Jawabannya tidak harus 1 kasus selesai, tidak. 1 soal udah ada jawabannya, silahkan. Karena ini jawabannya 1 soal juga tidak pendek, lumayan. Ya. Ya setidaknya kalian punya 1/2 halaman, itu cukup lah. Oke? Cukup jelas ya? Dikumpul berarti pekan depan, Bu? Iya. Seperti biasa, nanti akan ada yang dibahas. Untuk sampling nanti next aja ya. Untuk 1 pertemuan yang Zoom-nya kita belum ada, itu
di Sipadu sudah masuk, jadi nanti kita lihat sisa pertemuan ya. Kalau materi yang disampaikan sudah selesai, ya mungkin Ibu tidak akan perlu Zoom tambahan, tapi kalau misalkan belum selesai, ya kita akan ada satu pertemuan lagi, tapi tidak melalui Sipadu. Ya, kita bikin Zoom sendiri, yang pastinya untuk menyampaikan materi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu kasih waktu beberapa detik. Tidak ada? Aku rasa bisa dilanjut di WA aja. Sampai sini Ibu tutup dulu, kemudian nanti kita akhir dengan doa ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini ada yang nggak hadir ya? Ada, Bu. Kenapa? Tadi ada yang izin juga ke saya, Bu. Santi nggak bisa masuk karena sinyalnya hilang, Bu. Udah pernah bilang, kalau ada yang nggak bisa masuk Zoom, tolong dibantu. Kalau yang buka pakai laptop, buka lagi pakai HP, tapi akunnya nggak bisa. Ya, Iya, Bu. kasihan. Jadi mau- Takutnya, kenapa? Ya, Yang tadi penting nongol aja deh. ya, Bu. Orangnya nggak ada nggak apa-apa. Karena bukan keinginan dia. Ya, Iya, Bu. bukan karena orangnya nggak bisa hadir, kasihan. Ya kalau udah bisa alhamdulillah ini. Yang penting nongol aja deh ya. Nextnya tolong dibantu. Nggak perlu ngomong sama Ibu ya. Ini Santi udah gabung, Bu. Ya udah bisa. Nanti lain kali kalau ada yang punya kendala temen listrik mati, kalau yang pakai wifi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Atau misalkan hujan, terkadang kalau hujan tuh sinyal hilang untuk daerah-daerah tertentu. Jakarta aja kadang kayak gitu kok. Karena saking banyak sinyal bentrok malahan kalau Jakarta ya. Tolong dibantu. Karena presensi itu tidak hanya dari Google Classroom, tapi juga di Zoom itu ada recordnya. Makanya Ibu nanti mau konfirmasi Zoom di PAK, kalau misalkan bisa dijalan lagi, ya Ibu akan coba Zoom dari Sipadu lagi, dari yang kemarin terlewat, tapi sudah dimasukin presensinya, ya. Tolong dibantu guysnya. Yang penting ada nongol aja deh gitu. Oke, silakan kita tutup dengan doa. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, sampai di sini Ibu tutup kelasnya ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.